Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sila Aprilia dari kelas Digital Business Management. Saya akan menjelaskan materi tentang psikologis kerja dan K3. Yang pertama, kita akan membahas pengertian psikologis kerja. Apa itu psikologis? Psikologis merupakan suatu hal yang mencakup ruang lingkup yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Apa itu kerja? Kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh individu maupun sosial untuk menghasilkan sesuatu. Secara umum, pengertian dari psikologis kerja yaitu interaksi yang berkaitan dalam lingkungan kerja dari suatu keadaan, keseharian, perilaku individu maupun sosial untuk mensejahterakan karyawan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang K3. Singkatan dari K3 yaitu Kesehatan Keselamatan Kerja. Pengertian dari K3 yaitu meliputi dalam perlindungan dan juga keamanan pada lingkungan kerja. Tujuan dari K3 yaitu mencegah, meminimalisir adanya kecelakaan pada lingkungan kerja. Ruang lingkup K3 tidak hanya pada lingkungan kerja darat, namun ada juga lingkungan kerja pada laut dan juga lingkungan kerja pada udara. Manfaat belajar dari psikologis kerja dan K3 yaitu 1. Pencegahan cedera. K3 bisa mengurangi dalam insiden kecelakaan kerja. Yang kedua, keselamatan cedera. K3 juga mampu meminimalisir dalam kecelakaan kerja dan juga cedera untuk memastikan keselamatan karyawan. Yang ketiga, produktivitas. Dalam hal ini, suatu kegiatan ataupun kondisi dalam lingkungan kerja dapat dioptimalkan dan juga dapat memotivasi pada kerja. Yang keempat, ketaatan pada hukum, yaitu kita dapat taat terhadap peraturan perundang-undangan K3. Yang kelima, kesejahteraan pada karyawan dalam mendukung mental dan juga emosional karyawan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Faranawiki dari kelas DBM 10. Jadi, psikologi kerja adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental individu di tempat kerja. Ini mencakup aspek-aspek seperti motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, stres, kepuasan kerja, serta pengembangan keterampilan dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah memahami bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi kinerja pekerja, interaksi individu, dan manajemen di lingkungan kerja. Sedangkan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah bidang yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga keamanan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. K3 melibatkan identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, evaluasi resiko, penerapan tindakan, pencegahan, dan memastikan bahwa standar keselamatan dan kesehatan diikuti. Tujuannya adalah melindungi pekerja dari cedera, penyakit akibat pekerjaan, dan kondisi berbahaya di tempat kerja. Jadi, psikologi kerja berfokus pada aspek psikologis individu di lingkungan kerja, sementara K3 adalah tentang menjaga keamanan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Kedua bidang ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan aman. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Meita Azahra dari DBM 10. Saya akan menjelaskan tentang psikologi kerja dan manfaatnya. Psikologi kerja adalah cabang psikologi yang fokus pada studi tentang perilaku manusia di tempat kerja. Manfaat dari psikologi kerja meliputi yaitu 1. Peningkatan produktivitas atau yang dimaksud dengan memahami faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi kinerja karyawan. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Yang kedua itu ada kepuasan kerja. Yang dimaksud dengan kepuasan kerja adalah psikologi kerja membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung karyawan dalam merasa puas dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga itu ada kesejahteraan karyawan. Ini membantu mengurangi stres, kelelahan, dan masalah kesehatan mental karyawan dengan memahami bagaimana faktor-faktor psikologi dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang K3. K3 yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Adalah bidang yang berfokus pada menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Manfaat K3 meliputi yang pertama ada pencegahan kecelakaan atau K3 membantu mencegah kecelakaan dan cedera kerja dengan menerapkan prosedur keselamatan yang tepat. Yang kedua ada kesehatan karyawan. Ini memastikan karyawan bekerja di lingkungan yang aman untuk kesehatan fisik dan mental mereka. Yang ketiga itu ada kepatuhan hukum. Yang dimaksud dengan kepatuhan hukum di sini adalah memahami regulasi K3 adalah penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Yang keempat itu ada produktivitas yang lebih baik. Karyawan yang merasa aman dan sehat cenderung lebih produktif dalam kinerja bekerjanya lebih baik. Dalam praktiknya, psikologi kerja dan K3 dapat saling terkait karena faktor psikologi seperti stres dan tekanan kerja juga dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Heruni Selena Arum. Aku dari jurusan Digital Business Management. Di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari psikologi kerja dan ISO. Sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ISO adalah pedoman praktis dalam pengelolaan kesehatan psikologis di tempat kerja. Adapun manfaat psikologi kerja dan juga ISO di perusahaan, yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan, di mana jika suatu perusahaan menetapkan ISO sesuai dengan standar yang ada, maka suatu perusahaan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak lain. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja karyawan. Sebagai karyawan pastinya akan lebih terjamin dan juga merasa aman jika mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat bekerja. Selain itu, hal tersebut juga mungkin bisa menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi dikarenakan fasilitas yang memadai dari perusahaan. Apalagi ISO adalah jaminan dari perusahaan tersebut untuk karyawan-karyawannya. Yang ketiga yaitu menjadi acuan bekerja karyawan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam bekerja atau bisa menjadikan karyawan bekerja tanpa kesalahan. Manfaat terakhir yang akan saya paparkan yaitu untuk menghindari perbedaan persepsi sama karyawan sehingga tetap menghasilkan pekerjaan yang serupa walaupun pekerjaan tersebut tidak sama. Mungkin itu saja penjelasan dari aku mengenai manfaat psikologi kerja dan juga ISO. Semoga ilmu yang sudah aku paparkan bermanfaat. Sekian semuanya, bye-bye! Itu memiliki kaitan bukan hanya dalam lingkup pekerjaan yang fisik, melainkan dalam aspek kehidupan kita. Dan dalam suatu pekerjaan itu membutuhkan yang namanya K3. Bahkan pemerintah pun ikut andil dalam melakukan atau menerapkan K3, juga mengaplikasikan K3 dalam negaranya. Dan di sini untuk
beberapa perusahaan itu kurang memandang atau kurang menerapkan suatu ketiga dalam perusahaannya, dan menurut mereka ketiga itu harus diterapkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berfungsi. Kita sendiri itu terjadi karena kurangnya keamanan dan kelalaian karyawan. Ada pun juga prosedur-prosedur dalam perusahaan atau pekerjaan yang kurang diperhatikan. Untuk hal ini, ketiga merupakan atau kita harus menerapkannya dalam suatu pekerjaan. Tidak harus memiliki pekerjaannya, dan apapun itu perusahaan maupun itu berupa fisik atau tidak, kita harus selalu menerapkan ketiga. Nah, fungsi dari ketiga sendiri itu yang pertama, mengidentifikasi bahaya yang akan dihadapi. Contoh, kita singgung sebagai macamnya virus corona. Sebelum adanya datangnya virus corona, beberapa negara maju yang ada di luar sana itu telah menyiapkan APD mereka dengan yang sangat proper. Bahkan Indonesia pun belum menyetop atau belum mempersiapkan APD yang akan mereka hadapi tentang virus corona. Kemudian ketiga sendiri itu bisa memberikan saran ataupun juga bisa memberikan sebagai petunjuk di mana saran ini untuk sebuah pekerjaan yang harus kita himbau agar jauhnya kita dari kecelakaan. Kemudian saran dan petunjuk bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut. Untuk ruang lingkupnya bisa berupa alat-alat yang bisa kita persiapkan agar proper. Kemudian untuk ruang lingkup pekerjaan di mana hal itu merupakan seperti prosedur-prosedur yang harus kita taati dan kita terapkan selayaknya mungkin dalam bidang atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurusan Psikologi Bisnis Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi kerja dan ketiga keselamatan dan kesehatan kerja serta manfaat dari belajar psikologi dan kerja. Psikologi kerja adalah cabang ilmu psikologi yang fokus pada interaksi antara individu dan lingkungan kerja mereka. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku dan kinerja serta keselamatan dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Ini mencakup berbagai topik seperti kerja, stres kerja, dinamika tim, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan juga evaluasi. Selanjutnya, K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah bidang yang berfokus pada upaya menjaga agar lingkungan kerja aman dan sehat bagi karyawan. Hal ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko-resiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan itu. Program K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Jadi, psikologi kerja dan K3 adalah dua bidang yang berbeda dalam konteks tempat kerja. Psikologi kerja berkaitan dengan aspek psikologis karyawan, sementara K3 fokus pada upaya menjaga keselamatan dan kesehatan fisik mereka di lingkungan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat belajar psikologi kerja dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Memahami psikologi individu dalam lingkungan kerja dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, seperti motivasi, stres, dan kepuasan kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah pengembangan keterampilan manajemen. Studi psikologi kerja membantu manajer memahami bagaimana memotivasi, mengelola, dan mengarahkan tim dengan lebih efektif. Yang ketiga adalah keselamatan kerja. Melalui K3, kita dapat memahami aspek-aspek psikologis yang berkontribusi pada kecelakaan kerja,
dan cara mencegahnya dengan memperhatikan faktor manusia. Selanjutnya yang keempat adalah pengembangan kesejahteraan karyawan. Nah, dengan pengembangan psikologi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik karyawan, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya yang terakhir adalah seleksi dan penempatan karyawan yang lebih baik. Psikologi dapat membantu dalam proses seleksi dan penempatan karyawan yang sesuai dengan pekerjaan dan budaya perusahaan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Syafiro Pratama dari jurusan Digital Business Management 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 ISO. Di era globalisasi yang modern ini, perusahaan menghadapi tantangan yang sangat besar sehingga harus meningkatkan kualitas daya saing yang dimiliki. Meningkatkan kualitas salah satunya bisa dilakukan dengan peningkatan kinerja internal melalui standar sistem manajemen. Salah satu standar sistem manajemen yang bisa dilakukan adalah standar sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu ISO K3. Setiap perusahaan yang telah menerapkan ISO K3 pasti mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya, manfaat yang pertama menjadi bekal ilmu dan dapat kita praktekkan saat bekerja maupun saat berbisnis sendiri. Manfaat yang kedua, dengan menerapkan psikologi kerja dan K3 akan menjadikan kita disiplin dan dapat menghargai diri sendiri maupun orang lain. Maksud dari menghargai orang lain di sini ialah mementingkan keselamatan dan kenyamanan orang lain, baik yang terlibat langsung maupun yang terdampak dari kegiatan kerja, dibandingkan dengan keuntungan ataupun cuan pribadinya sendiri. Manfaat yang ketiga, dalam praktiknya K3 akan mencegah kerugian yang lebih besar ke depannya. Yang keempat, mengurangi pengeluaran biaya akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja. 5. Meningkatkan reputasi suatu perusahaan. Sekian dari penjelasan saya tentang K3 ISO. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari psikologi kerja dan K3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bahtiar Sulasmanto dari jurusan Digital Business Management 10. Langsung saja ke pembahasan tentang manfaat mempelajari psikologi kerja dan K3. Untuk manfaat yang pertama, menjadi bekal ilmu dan dapat kita praktekkan saat bekerja maupun saat membangun bisnis sendiri. Untuk manfaat yang kedua, dengan menerapkan psikologi kerja dan K3 akan menjadikan diri kita disiplin dan dapat menghargai diri sendiri maupun orang lain. Maksud dari menghargai orang lain di sini ialah mementingkan keselamatan dan kenyamanan orang lain, baik yang terlibat langsung maupun yang terdampak dari kegiatan kerja tersebut, dibandingkan dengan keuntungan pribadinya sendiri. Untuk manfaat yang ketiga, walaupun biaya untuk menjalankan K3-nya sendiri cukup mahal, akan tetapi K3 sendiri akan mencegah kerugian tak terduga yang lebih besar di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan masih banyak lagi manfaat lain yang tidak saya sebutkan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.